Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang inovasi pembelajaran, multiple intelligences, dan pembelajaran kuantum. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Saleh, MAG. Simak video berikut. Bagian A, pembelajaran multiple intelligences. Yang pertama yaitu definisi pembelajaran multiple intelligences. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang makna dari kecerdasan atau intelligences. Menurut C.P. Chaplin, kecerdasan merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dan menghadapi situasi dan lingkungan baru dengan cepat dan aktif. Sedangkan Anita Iwulfo menjelaskan bahwa kecerdasan memiliki 3 pengertian, yakni yang pertama kemampuan untuk belajar, yang kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, yang ketiga kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan lingkungan baru. Multiple intelligences atau dikenal dengan istilah kecerdasan majemuk. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan majemuk ialah suatu keterampilan yang bersifat kompleks dalam diri individu peserta didik. Adanya keterampilan majemuk, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang terjadi serta mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Sebagai seorang peneliti dan pencetus dari teori multiple intelligences, Gardner mengklasifikasikan jenis kecerdasan menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan untuk menggunakan angka secara efektif, seperti yang dimiliki oleh para saintis, programmer, logikus, akuntan, atau ahli statistik. Selanjutnya, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk memahami dunia visual, spasial secara akurat, seperti yang dimiliki oleh para pemburu, arsitektur, navigator, atau dekorator. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik, yaitu keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaan, seperti pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Selanjutnya, kecerdasan musik, yaitu kemampuan untuk merasakan, mengubah, membedakan, mengekspresikan bentuk-bentuk musik dan suara. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasarkan pengenalan diri sendiri. Selanjutnya, kecerdasan lingkungan atau natural, yaitu kemampuan untuk mengerti tentang flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuan secara produktif dalam berburu, bertani, dan mengemban pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran multiple intelligences. Adapun karakteristik kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Gardner, yakni yang pertama, setiap intelijensi berbeda-beda namun semua sederajat. Yang kedua, semua kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu tidaklah sama. Yang ketiga, terdapat banyak indikator pada tiap-tiap kecerdasan. Yang keempat, jenis-jenis kecerdasan yang berbeda-beda tersebut dapat saling bekerja sama untuk dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh individu. Yang kelima, semua jenis kecerdasan ditemukan di semua lintas kebudayaan di seluruh penjuru dunia dan kelompok usia. Yang keenam, tahap-tahap alami dari semua jenis kecerdasan dimulai dengan kemampuan pola dasar. Yang ketujuh, ketika seseorang beranjak dewasa, maka kecerdasan dapat diekspresikan melalui pengejaran profesi dan juga hobi. Yang terakhir, ada kemungkinan seorang anak berada pada keadaan berisiko, sehingga mereka membutuhkan bantuan khusus. Jika tidak mendapatkan penanganan khusus, maka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut.
Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences. Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence merupakan suatu strategi pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan memfasilitasi berkembangnya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence pada peserta didik. Nah, strategi pembelajaran ini diterapkan berdasarkan pada keberagaman kecerdasan individual peserta didik. Selanjutnya, dikembangkan untuk mencapai kompetensi pembelajaran secara optimal. Implementasi strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence pada dasarnya merupakan untuk melatih peserta didik memahami konsep, fakta, prosedur, menjelaskan keterkaitannya, dan mengaplikasikannya dengan memacu kecerdasan yang menonjol pada diri peserta didik seoptimal mungkin dan berupaya mempertahankan kecerdasan lainnya sesuai dengan standar minimal mata pelajaran yang ditentukan oleh lembaga atau sekolah. Penerapan multiple intelligences tidak selamanya berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran multiple intelligence, menurut Munif Khatib, ada beberapa kelebihan dari teori multiple intelligence yang diterapkan pada sistem pendidikan, yaitu yang pertama, pembelajaran dengan mengusung konsep multiple intelligence akan lebih mudah fokus pada kecenderungan intelligence pada setiap anak dan memiliki hasil yang optimal. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi semangat dan harapan bagi para peserta didik. Yang ketiga, menghindari adanya penghakiman terhadap kecenderungan kecerdasan pada individu. Yang keempat, semua peserta didik akan belajar dan menyesuaikan diri dengan gaya belajar mereka sesuai dengan kecenderungan kecerdasan yang mereka miliki. Ada kalanya guru merancang pembelajaran yang melibatkan motorik siswa, melibatkan cara berpikir abstrak siswa, serta logika siswa. Yang kelima, siswa tidak terkungkung dengan pertanyaan dan konteks seperti apa yang kamu tahu, tetapi siswa bisa melakukan dan menjawab pertanyaan seperti apa yang kamu bisa. Adapun kelemahan dari teori multiple intelligences, yang pertama, pendidik atau guru merasa kesulitan dan kewalahan dalam menangani peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, pendidik atau guru merasa kesulitan dalam merancang dan mendesain strategi pembelajaran yang berbasis pada konsep multiple intelligence yang sesuai dan adil bagi peserta didik. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi antara peserta didik atau satu sama lainnya. Dan yang keempat, dalam konsep terkadang ada peserta didik yang menjadi minder karena adanya perbedaan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran multiple intelligence, sebagai tenaga pendidik, tentu kita harus bijak menyikapinya. Pendidik hendaknya juga mampu melakukan penyesuaian yang tepat sesuai dengan keadaan peserta didik yang diajarnya. Bagian B, pembelajaran kuantum. Selanjutnya yaitu definisi pembelajaran kuantum. Kuantum merupakan interaksi mengubah energi menjadi cahaya. Nah, quantum teaching dengan demikian merupakan pengubahan bermacam-macam yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam pembelajaran kuantum, terdapat perubahan bermacam-macam interaksi-interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Nah, interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah dari guru dan siswa menjadi hal yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Menurut Porter dan Hernanke, quantum learning merupakan seperangkat metode atau falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang
antaranya, yang pertama, pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum. Meskipun sangat sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Nah, yang kedua, pembelajaran kuantum berupaya mengintegrasikan, menyinergikan, dan mengkolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermakna, bukan sekadar transaksi makna. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran kuantum menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran kuantum menekankan proses pembelajaran yang alami dan wajar, bukan sekadar artifisial atau keadaan yang dibuat-buat. Selanjutnya yang terakhir, pembelajaran kuantum menempatkan nilai atau keyakinan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kuantum. Menurut IRU 2012, prinsip model pembelajaran kuantum meliputi: A. Terapkan hidup dalam integritas. B. Ketahuilah kegagalan dapat membawa kesuksesan. C. Berbicaralah dengan niat baik. D. Tegaskanlah komitmen. E. Jadilah pemimpin. Selanjutnya, tetaplah lentur dan pertahankanlah keseimbangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kuantum. Perlu kita ketahui bahwa setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kuantum teaching mampu mengarahkan peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu pikiran yang sama. Selanjutnya, melibatkan peserta didik, memusatkan perhatian peserta didik pada hal-hal yang penting pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya, tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak karena gerakan dan proses lebih dipertunjukkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, proses belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, mendorong siswa untuk aktif dalam mengamati, menyesuaikan teori dengan kenyataan, sehingga peserta didik dapat mencoba melakukannya sendiri. Selanjutnya, merangsang keinginan bawaan peserta didik untuk belajar dengan kreativitas yang dimiliki oleh guru dan membiasakan guru berpikir kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik lebih mudah menerima dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kekurangan kuantum teaching membutuhkan kesiapan dan perencanaan yang matang. Di samping itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya, memerlukan fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai yang tidak selalu tersedia. Selanjutnya, adanya tahap perayaan untuk menghormati usaha seorang siswa, baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian, dan lain-lain. Selanjutnya, memakan waktu banyak untuk persiapan. Dan yang terakhir, memerlukan keterampilan guru secara khusus untuk menunjang proses pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya, implementasi pembelajaran multiple intelligences dan pembelajaran kuantum. Dalam implementasi konsep teori multiple intelligences, tentunya harus ada kesiapan dan profesionalitas pendidik, sehingga persiapan dan rancangan yang dibuat dalam implementasi proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan maksimal. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik yakni dengan mengetahui kecerdasan peserta didiknya, merancang dan menciptakan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik, dan menyesuaikan dengan unsur-unsur lain seperti kurikulum yang digunakan, materi ajar, mata pelajaran yang diampu, model pembelajaran, serta level pendidikan peserta didik. Nah, selanjutnya ialah menseleksi model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada.
hingga pada tahap merancang asesmen yang tepat. Selanjutnya, implementasi pembelajaran kuantum. Nah, menurut Deporter dan Hanaki, langkah-langkah pembelajaran dengan konsep pembelajaran quantum teaching adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan ambang atau apa manfaat bagiku, merupakan motivasi yang diperoleh dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Nah, dalam belajar, motivasi sangat diperlukan karena dengan adanya motivasi, maka akan tumbuh rasa ingin tahu serta keinginan anak untuk belajar akan selalu ada. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar, diupayakan mampu membuat siswa merasa aman dan nyaman, sehingga konsentrasi belajar siswa lebih baik dan meminimalisir rasa bosan dalam diri siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, untuk lebih memacu keinginan siswa untuk belajar, seorang guru diharapkan untuk tidak segan memberikan pujian atau hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya, serta tidak mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi dengan baik. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Nah, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar tersebut diantaranya visual, auditory, dan kinestetik. Dalam quantum teaching, guru diharapkan dapat memberikan kebebasan dalam belajar pada siswa dan tidak terlalu dominan pada satu gaya belajar saja. Yang kelima, membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi. Ketika siswa tidak hanya dapat menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkannya menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Yang keenam, membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang sangat penting adalah membaca, karena dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, dan menambah wawasan serta daya ingat juga akan bertambah. Yang ketujuh, jadikan anak lebih kreatif. Sikap kreatif yang baik akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Yang kedelapan, melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar siswa, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan dan memori yang baik. Itulah materi yang sempat kami bawakan. Sekian dan terima kasih.